Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi perpindahan panas dan massa, yang mana pada pertemuan kali ini kita membahas alat-alat perpindahan panas. Di mana dalam pertemuan kali ini, sebelum kita melakukan perhitungan terhadap alat-alat perpindahan panas, maka kita harus mempelajari prinsip-prinsip dari alat perpindahan panas itu sendiri. Yang nanti kita akan membahas jenis-jenis alat perpindahan panas atau alat-alat penukar panas itu apa saja, jenis-jenisnya, baik berdasarkan fungsinya maupun berdasarkan bagaimana prinsip kerjanya. Juga ada bagian-bagian dari alat penukar panas, apakah itu sel, itu cup, baffle, dan lain sebagainya. Ada juga nanti kita akan mempelajari prinsip dari kerja alat penukar panas itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa itu alat perpindahan panas? Alat perpindahan panas atau alat perpindahan atau penukar panas dalam industri kimia biasanya dikenal dengan istilah heat exchanger atau HE. HE ini sangat terkenal sekali, di mana sangat dan pasti ada di sebuah industri, ya, apalagi di industri minyak dan gas. Adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Nah, kita jangan canggung mengatakan bahwa alat pendingin itu juga alat perpindahan panas. AC itu juga adalah alat perpindahan panas. Karena apa? Karena di situ ada pertukaran panas yang terjadi. Kulkas juga, ya, di situ juga ada alat penukar panasnya, di mana udara yang di dalam kulkas itu dibuat lebih dingin dibandingkan dengan udara sekitarnya. AC juga seperti itu. Bagaimana prinsip kerjanya? Nanti ada animasinya dan videonya yang akan ditampilkan. Dia membuat udara yang sekitar itu menjadi lebih dingin. Nah, biasanya medium pemanas yang dipakai itu adalah uap panas, ya. Kalau di industri itu ada superheated steam atau saturated steam dan air sebagai pendingin. Atau bahkan juga ada gas yang sering digunakan sebagai pendingin, misalnya nitrogen, freon. Ya, freon pasti kenal kalian, yang biasa dipakai di kulkas dan AC. Hanya saja tipe dan jenisnya berbeda. Itu tidak sama antara freon AC dan freon kulkas. Dan juga amonia, ya. Nah, pada penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada perhitungannya. Apakah itu dengan memperluas luas kontak dari alat penukar panas, atau mempercepat laju alir antar antar fluida yang berlangsung di alat penukar panas itu sendiri. Atau bisa juga melalui counter flow atau current flow, ya, aliran searah atau aliran bola balik. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana dia dapat berlangsung secara efisien. Nah, ada tujuan dari alat perpindahan panas ini antara lain yang pertama memanaskan, yang kedua mendinginkan. Tadi sudah disinggung bahwa alat perpindahan panas ini tujuannya ada dua, ya, memanaskan, mendinginkan. Memanaskan artinya menaikkan suhu atau temperatur. Bagaimana temperatur yang dingin menjadi dia lebih panas. Misalnya tadi bagaimana air yang biasa dirubah menjadi steam. Kemudian merubah fase, yaitu dengan menguapkan, melarutkan, dan melelehkan. Diharapkan dengan alat
pemanas ini dia bisa menguapkan cairan yang masih dalam fase cair atau fluida yang masih dalam fase cair. Kemudian mempertahankan suhu proses, memberikan panas proses yang membutuhkan endoterm. Yang kedua mendinginkan, yaitu dengan menurunkan suhu atau temperatur. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa contohnya itu adalah AC dan kulkas. Ya. Kemudian merubah fase, yaitu dengan mengembunkan, membekukan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mempertahankan suhu proses. Alat perpindahan panas dibedakan sesuai dengan fungsinya. Ya, pertama, chiller. Chiller adalah alat penukar kalor. Ini digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperatur yang rendah. Temperatur fluida, ya, hasil pendinginan di dalam chiller yang lebih rendah bila dibandingkan dengan fluida pendingin yang dilakukan untuk pendingin air. Untuk chiller ini, media pendingin biasa menggunakan amonia atau freon. Jadi dia prinsipnya lebih dingin dibandingkan dengan air biasa. Atau dia tadi adanya perubahan fase. Selanjutnya, nah ini bentuk chiller yang biasa digunakan di industri. Sedangkan yang sebelah kanan ini biasanya digunakan pada alat-alat laboratorium. Di laboratorium kita di Politeknik Akamigas Palembang itu ada. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor. Ini digunakan untuk mendinginkan uap, mengkondensasikan campuran uap sehingga berubah fase menjadi cairan. Dari uap kemudian didinginkan, dia berubah fase menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai biasanya air atau udara. Karena apa? Karena kalau cairan itu fasenya uap, seperti uap panas, itu cukup dengan air. Karena ketika dia kontak dengan air atau udara, biasanya dia akan berubah menjadi fase cair. Uap atau campuran uap akan melepaskan panas kepada pendingin. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang mempergunakan condensing turbine. Maka uap bekas dari turbin tadi akan dimasukkan ke dalam kondensor lalu diembunkan menjadi kondensat. Yang selanjutnya adalah evaporator. Evaporator adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap. Di mana pada alat ini menjadi proses evaporasi atau penguapan. Suatu zat dari fase cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas laten dan zat yang digunakan adalah air atau refrigeran cair. Jadi kalau evaporator ini adalah kebalikan dari ini tadi kondensor tadi. Kalau kondensor itu mengkondensasikan, merubah fase uap menjadi cair. Kalau evaporator ini merubah fase cair menjadi uap. Nah ini adalah animasi dari prinsip kerja kondensor. In which we have water tubes from which water will be flowing. These are the valves. Nah, prinsip kerjanya itu adalah di mana steam yang masuk pada bagian atas dan kemudian lower side which will be ada liquid bawah, form. ya, yang kondensat And from the berubah left menjadi hand kondensat. side there will be coolant in. Coolant is water, and then this Bahasanya water bahasa will be India. flowing. Nah, coolant atau pendingin itu masuk di bagian kirinya sehingga nanti ada kontak dengan steam tadi di plug ini sehingga dia akan nanti berubah, terjadi pertukaran panas di sini ya. Nah, sehingga coolant out ini berubah menjadi zat panas.
Reboiler adalah alat penukar kalor. Ini berfungsi untuk mendidihkan kembali atau reboil, serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering digunakan adalah uap atau zat panas yang sedang diproses itu sendiri. Nah,